Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, hari ini pertemuan kelompok Ibu seperti biasanya, saya akan membawakan sedikit materi sesi 7 tentang cermat meminjam dan menabung. Langkahnya langkah 5, memilih cara dan tempat menabung. Saya tanya ya Bu, ibu-ibu pada menabung napa mboten? Menabung. Alhamdulillah ya. Menabungnya di mana Bu? Arisan. Oh, sekolah juga ada, celengan ada. Yang di bank ada? Ya, ada ya. Ya, saya jelaskan sedikit keuntungan menabung ya, Bu. Keuntungan menabung itu pertama bisa dijadikan sebagai dana darurat. Apabila ada kecelakaan atau apapun itu, jenengan sudah ada dana darurat kayak gitu. Terus yang kedua itu bisa jadi modal buat usaha. Yang ketiga itu bisa menjamin masa depannya jenengan. Misalnya panjenengan mau beli motor, lah itu udah ada celengannya kayak gitu ya. Terus saya jelaskan keuntungan tempat menabung. Pertama itu ada dari bank. Bank itu umumnya bisa dijangkau ya Bu, gampang dijangkau. Yang kedua itu minim pencurian. Yang ketiga itu bisa diambil sewaktu-waktu. Terus bisa mendapatkan bunga. Kadang kan kalau menabung di bank itu ada bunga ya Bu. Bunganya itu lumayan kayak gitu. Bisa buat tambahan kayak gitu. Terus yang kedua itu ada koperasi. Koperasi itu juga biasanya mudah dijangkau. Terus ada simpanan wajib per bulan. Terus yang ketiga itu bisa diambil sewaktu-waktu. Yang keempat ada biaya administrasi. Yang kelima itu mendapatkan bunga. Terus apa sih kekurangannya? Kekurangannya itu kadang ada resiko pencurian, tapi kebanyakan sudah ada berbadan hukum kayak gitu ya. Terus ada yang menabung di kelompok simpan pinjam, bank mekar kayak gitu, ada nggak? Ada. Nah itu kadang minimnya itu, kekurangannya itu pengurus bisa membawa uang kabur kayak gitu kan, bisa beresiko buat penjenengan. Iya kayak gitu. Malah itu bahaya ya Bu. Terus yang keempat itu ada arisan. Kadang ada yang menabung di arisan, Bu? Ada. Nah, itu malah mudah ya, Bu. Lokasinya gampang. Semisal kalau panjenengan arisan dalam satu kelompok kan malah gampang ya, lokasinya gampang dijangkau. Terus kekurangannya apa sih? Pengurus bisa membawa kabur uangnya kayak gitu. Kan bahaya banget ya, Bu. Kadang ada beberapa orang yang nggak amanah, jadi uangnya dibawa kabur kayak gitu. Terus yang kelima itu di sekolahan. Terus kekurangannya apa? Biasanya diambil di akhir semester kan, kesuwen ya Bu ngambilnya, semisal iya betul. Next semisal kenaikan baru bisa ngambil, kan malah kesuwen. Misalnya lagi butuh darurat kok ora bisa dicikot kayak gitu. Terus umumnya disimpan oleh guru atau pihak sekolah. Tapi kadang juga ada oknum yang digawa kabur uangnya. Malah itu lebih beresiko. Tabungan yang paling aman itu biasanya di bank atau di koperasi kayak gitu. Terus yang paling umum itu biasanya celengan rumah. Apa ya Bu? Di jago. Nah, itu malah lebih gampang tapi resikonya biasanya hilang, dicuri. Dicurinya di tuyul apa ya kita nggak tahu ya Bu. Nah, apa sih keuntungan dari menabung? Keuntungannya itu biasanya keuangan lebih tertata kayak gitu. Terus bisa mempersiapkan dana darurat. Nah, setelah itu terjelaskan satu-satu ya Bu. Mana sih yang lebih menguntungkan buat panjenengan? Ayo Bu. Ya, biasanya itu yang lebih menguntungkan itu di bank kayak gitu ya. Terus kita masuk ke langkah 6 ya Bu.
Setelah pertemuan hari ini, panjenengan apa sih yang didapatkan setelah pertemuan hari ini, Bu? Apa aja? Menabung itu penting. Nggih, terus menabung itu penting. Terus napa malih, Bu? Mengerti cara mengelola uang. Nggih, mengerti cara mengelola uang. Napa malih? Keuangan lebih tertata. Ya, keuangan lebih tertata. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita peroleh dalam pelatihan hari ini ya, Bu. Menabung itu penting. Terus keuangan lebih tertata. Terus apa lagi? Ya, mengerti cara menabung. Terus itu tips menabung ya, Bu. Ada beberapa tips menabung. Pertama, tentukan tujuan menabung. Tujuan menabungnya buat apa? Buat modal usaha, buat berjaga-jaga, iya, biaya sekolah. Terus buat dana darurat apabila ada hal yang nggak diinginkan. Terus sisihkan uang untuk tabungan itu sejak awal. Jadi uang sing belum digunakan itu udah ditabungkan dulu. Jangan sisa belanja kayak gitu. Terus menabung itu harus rutin dan disiplin. Kadang ya Bu, nek nggak rutin nggak disiplin ya orang bisa nabung kayak gitu ya. Jadi harus rutin kan sedikit-sedikit jadi bukit jadi banyak kayak gitu ya. Terus ada lagi Bu yang bisa dipelajari di hari ini. Cermat, meminjam dan menabung, nggih. Terus menentukan tempat menabung dengan keuntungan yang paling banyak kayak gitu ya. Sudah ya Bu, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.